Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas. Dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Sama sebelum dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok nih. Ini udah berapa lama nih kita nggak bikin rekomendasi? 2 hari kayaknya ya, guys ya. Nah, kita kan bahas rekomendasi lagi karena sepertinya besok IHSG-nya hijau, teman-teman ya. Nah, ini baru feeling saya aja, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, teman-teman, dari awal dari tanggal 30 ya, tanggal 30 Januari atau awal Februari itu merah terus ya. Cuman hijaunya bentar doang di tanggal 4. Itu langsung drop lagi. Jadi bisa dibilang bulan ini atau Februari ini adalah bulan terhoror ya di IHSG, teman-teman, luar biasa. Kita lihat di sini aja untuk di bulan Juni ya. Ini Juni termasuk horor juga nih, pada takut. Ini nggak sehoror Februari. Luar biasa, Februari sempat nyentuh ke harga 6.500 untuk IHSG, luar biasa. Jadi kalau misalnya sih orang-orang baru di saham di bulan Januari dan Februari tahun ini pasti lagi shock banget loh, kok gini amat nih ya bursa saham gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang baru-baru di saham di sebulan 2 bulan ke belakang gitu, terus bertahan nih sampai nanti mungkin sebulan 2 bulan ke depan, dan IHSG udah pasti rebound lah, teman-teman ya. Nggak mungkin turun terus IHSG itu, teman-teman. Dan pasti akan bentuk gelombang kayak gini, guys ya. Nih gelombang naik, ini juga turun lagi, di sini bentuk lembah, nih gelombang naik lagi, ini juga turun, nih akan bentuk gelombang naik lagi. Nah, saat teman-teman itu udah ngerasain nih, oh IHSG itu kok nggak enak gitu ya. Nah, nanti kan ada fase enaknya. Nah, saat enaknya itu ya teman-teman akan bisa profit lah, bisa bertahan di bursa efek seperti itu, guys ya. Jadi kalau teman-teman yang bertahan saat kondisi buruk, nah biasanya itu akan langgeng nanti di bursa efek, teman-teman ya. Semoga aja ya nggak turun dalam lagi lah. Ini kita berharap segera naik lagi lah untuk market kita, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas 6 saham tentunya, teman-teman, untuk besok ya. Semoga aja IHSG besok hijau lah, sehari dikasih lah ya. Karena ini udah dari akhir bulan Januari ya. Ini udah drop. Nah, ini semoga aja segera kayak gini, teman-teman. Oke guys ya, kita akan bahas saham yang pertama, yaitu saham dari MDKA, teman-teman. Ya, MDKA. Nah, kita di sini untuk MDKA. Nah, di sini juga MDKA sepertinya udah mentok ya, teman-teman. Ini udah turun dalam sekali ya untuk MDKA di sini. Di sini, teman-teman, bahkan supportnya di ya di tahun 2020. Jadi MDKA ini udah di harga tahun 2020 ya, pas pandemi, teman-teman. Dan ini udah naik sampai 5.000 dan sekarang balik lagi ke sini lagi. Dan kalau kita lihat di sini, ini udah kayak bentuk double bottom ya untuk MDKA, teman-teman. Nah, di sini bottom kayak gitu. Nah, double bottom ya nggak mesti di tempat yang sama gitu ya. Ini anggap udah double bottom seperti itu. Berarti targetnya ke neckline yaitu ke 1.700. Nah, apakah bisa ke situ untuk MDKA? Tetap bisa harusnya, teman-teman ya. Karena di sini ada gap juga, guys. Ya, mungkin bisa sampai ke sini lagi untuk si MDKA, teman-teman. Nah, kita lihat aja MDKA, teman-teman, di sini. Nah, MDKA ini tambang emas ya. Termasuk salah satu saham terbaik waktu itu ya, di sini tahun 2020. Karena kenaikannya luar biasa banget, guys. Lihat di sini, teman-teman. Dan ini udah koreksi untuk saat ini. Nah, di sini memang posisinya lagi rugi lah seperti itu untuk MDKA, teman-teman. Dan apakah MDKA bisa balik lagi nih ke 2.000, 3.000 gitu? Bisa kalau dia profitnya udah positif lagi. Dan profitnya seperti ini lagi, ya mungkin dia akan bisa lah ke 2.000, 3.000 lagi untuk si MDKA, teman-teman. Kita di sini untuk MDKA ya. Nanti dari RF, BKAK masuk, teman-teman.
Wah, menarik untuk si MDKA ya. Ini sepertinya mau rebound, teman-teman. Nah, ini ada KI. Nah, KI ini AVG-nya di berapa? Di 1570. Nah, kita kasih garis, teman-teman. Untuk si AVG-nya KI 1570. Nah, di sini, teman-teman. Ya, untuk si AVG-nya KI. Ya, mungkin kalau misalnya MDKA ini naik terus dia 1570-nya jebol, nah berarti targetnya ke 1700 lah untuk si MDKA. Nah, bagi teman-teman yang ikut MDKA bisa cicil dulu di harga yang ini, teman-teman, 1490. UTP-nya terdekat maybe di sekitaran 1570 lah AVG-nya si KI, teman-teman. Karena ini luar biasa banget sih KI, lihat aja. KI ini akumulasi udah jelas ya. Di sini KI dan RF ini nomor 1, urutan nomor 1 dan urutan nomor 2. Ini bedanya jauh banget. 283 miliar, di sini RF-nya cuma 39 miliar. Ini gapnya jauh. Nah, harusnya kalau yang normal-normal biasa tuh kayak gini. Ini biasa, distribusi biasa lah. CC, YUOD ini bedanya kan dikit-dikit tuh. Nah, lihat. Ini beda. Berarti tidak akumulasi. Dan seharusnya bisa nyentuh ke harga ini kayak gitu guys ya, karena ini udah ditahan oleh KI-nya. Oke teman-teman, kita lanjut saham yang kedua, itu saham dari brand dulu nih, sahamnya Pak PP nih, karena kita suruh bahas brand dong. Oke, kita akan bahas di sini teman-teman. Dan brand hari ini mantul ya guys, bahasanya bukan mentok ya, ini mantul. Karena kalau kita lihat di sini untuk brand ini opennya nggak ARB, cuma nyentuh ARB. Jadi opennya nggak ARB, terus nyentuh ARB, terus dia naik lagi, mantul. Jadi seperti ada yang akum. Kita coba lihat teman-teman untuk si brand. Nah kan brand ini kan memang grup PP ya, nggak hanya brand aja. Itu nggak masuk review MSCI bulan ini ya. Nah kemungkinan ya mungkin 3 bulan lagi akan masuk review lagi. Jadi istilahnya ya memang di bulan ini nggak masuk. Cuman kemungkinan bulan-bulan depan masuk ya. Karena kalau grupnya brand ini kan masalahnya dia dari free float katanya guys. Apakah cuman itu doang atau ada masalah yang lain, saya nggak tahu untuk detailnya. Cuman yang beredar di berita itu brand itu kenapa brand cuan Petro gitu nggak bisa masuk ke MSCI itu karena free floatnya terlalu kecil kayak gitu guys. Jadi gampang dimanipulasi. Free float itu adalah saham yang dipegang oleh masyarakat. Jadi brand tuh yang dipegang oleh masyarakat cuman kecil banget teman-teman. Makanya belum masuk ke kriteria perhitungan MSCI. Lihat aja di sini, ya. Kita hitung ya. 65 kita anggap 65 tambah 24. Yes. Nah, berarti sekitaran 11% doang ke masyarakat. Dan ini juga setahu saya teman-teman, dari 11% yang di masyarakat itu sebagian besarnya itu dipegang bandar juga. Jadi masyarakat itu paling yang megang brand tuh ya, itu kecil ya, paling cuma 1%, 2% doang. Nah, makanya MSCI nggak bisa masukin brand ini ke mereka lagi kayak gitu karena ada masalah free float. Nah mungkin ya itu mungkin bisa diatasi maybe ya, kita nggak tahu gitu ya. Semoga aja kalau bisa diatasi free float itu dipegang oleh masyarakat jadi lebih banyak kayak gitu. Jadi brand bisa masuk MSCI maybe seperti itu teman-teman. Oke kita lihat untuk brand. Di sini ada CC, TP, YUBK boleh masuk, tapi di sini AK masih jualan teman-teman. Dan coba kita lihat ya, ini ini dari tanggal 1 ya, AVG-nya 9.000 ya si CC. Nah, kita lihat hari ini aja teman-teman. Oh, YP ini SMG ini AVG teman-teman. Dan PD cut loss ya. Ini Excel AVG down nama YP ya. Cuman PD-nya cut loss teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari filenya ini 967 miliar, besok harusnya volatil. Jadi kalau mau trading brand gitu ya, besok teman-teman jangan masuk semua. Misalnya, gue atau saya mau trading brand 10 juta misal. Nah teman-teman besok masuknya 1 juta 2 juta dulu. 10% 10 atau 20% dulu masuk kayak gitu, jebret gitu ya. Nah kalau profit, taking profit. Nah ini masuk lagi gitu ya, 2% lagi kayak gitu. Nanti kalau turun baru hajar bawah seperti itu. Pakai MM 20 30 50 20 30 50 ya. Atau pakai MM 10, 20, 30, 40 juga boleh. Kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya pakai MM. Jadi biasanya kalau saham yang seperti ini akan cuan terus. Karena volatil seperti itu teman-teman. Dan harusnya sih besok bisa naik lagi ya ke harga kuning, yaitu di 7.025 ya targetnya teman-teman di sini. Nah, ini target dari brand untuk besok semoga bisa ngehit ke harga itu lagi teman-teman ya untuk si brand. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari Petro. Nah, ini Petro yang paling tinggi nih grup PP, teman-teman ya. Petro, kita lihat Petrosi. Yang paling naiknya paling tinggi ya.
Kalau cuan masih ARB guys. Dari sini, nah ini Petro 21%. Karena Petro ini saham yang terakhir ya, yang punyain PP. Petro ini sebenarnya dulu punyanya Indika. Kalau teman-teman udah trading dari lama gitu pasti tahu. Jadi Petro ini anak usaha dari Indika Energy. Dan Petrosi ini dulu dipunyai oleh Pak Loh Keng Hong dulu. Ya, sebelum tahun 2022 Pak LKH itu punya saham Petro. Nah, setelah tahun 2023 akhir lah kalau nggak salah, atau 2024 saya agak lupa. Pokoknya Petro ini dibeli oleh grup PP kayak gitu. Yes ya, sahamnya. Jadi sekarang masuk ke grup PP. Sebenarnya awalnya ini bukan, nggak kayak si Brand. Kalau Brand kan dari awal IPO udah miliknya PP kayak gitu ya. BRPT juga sama kayak gitu. Kalau Petro ini diakuisisi di tengah-tengah kayak gitu guys. Dan kalau seperti itu masih banyak nih ya, nih. Nah, masih banyak juga saham yang dimiliki oleh non PP yang pegang. Jadi istilahnya mungkin di dalamnya ada ada banyak bandarnya lah si Petrosi, nggak hanya bandarnya dari grup PP doang. Jadi istilahnya ini yang naiknya paling tinggi, turunnya kalau dia turun naiknya juga paling tinggi lagi, seperti itu teman-teman. Nggak only PP kayak gitu. Karena kalau yang MSCI kan Brand cuan apa sih? Petro juga ya sih. Brand cuan ya Petro kayak gitu guys ya. Apa tadi ngomong apa lupa. Pokoknya kayak gitu lah guys ya untuk si Petro ya. Nah, ini ada YB, BP, dan kalau kita lihat di sini ya harusnya besok masih volatil lah untuk si Petro. Nah, mungkin bisa nutup gapnya guys. Nah, ini gapnya di sini teman-teman. 3.800. Apakah bisa? Ya bisa ya, bisa enggak. Nah, kalau kita lihat di sini ya ini volatil dan ya mirip-mirip kayak Brand. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading Petro harus pakai MM lah seperti itu. Nah, targetnya minimal bisa lah di atas 3.600 lah untuk besok guys. Ya, untuk si Petro. Mungkin kesinilah arahnya di antara ini teman-teman. Oke, kita lanjut kita lanjut part 2 teman-teman ya.